Konfederasi sudah pada menyerah. Perbudakan sudah saya hapuskan. Apalagi hal buruk yang dapat terjadi kepada saya. Sepertinya nggak ada. Kalah nyocot. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Vicky Manuela atau bersama Abraham Lincoln. Gue udah mirip sama Abraham Lincoln belum di sini? Tai lah. Oke, jadi kita kembali lagi di series bahas sejarah. Let's go, mana semangat kalian? Seperti biasa, sejarah itu penting untuk pelajari karena sejarah itu bukan hanya omong kosong, melainkan suatu realitas yang sudah terlewatan. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari sejarah, pengalaman, anjay. Ya, dan pada hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Jadi pada hari ini kita mau bahas tentang sejarah Perang Saudara Amerika yang terjadi pada tahun 1861 dan juga peran Abraham Lincoln di dalamnya. Mantap. Langsung aja kita masuk pembahasannya tanpa basa-basi lagi. Let's go. Hidup liberalis. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kalau misalnya kalian mau ngasih koreksi atau ngasih masukan ke gua, langsung aja komen di bawah karena komen di bawah sangat welcome banget. Kalau misalnya kalian mau ngasih saran untuk video selanjutnya, langsung aja komen di bawah ya. Aman guys, aman. Oke, jadi sebenarnya siapa itu Abraham Lincoln? Abraham Lincoln merupakan seorang politis, seorang ayah, seorang anak, seorang presiden yang berasal dari keluarga pertanian. Ia merupakan keturunan dari Samuel Lincoln yang merupakan salah satu dari pendatang Amerika dari Inggris. Waktu itu Samuel Lincoln tinggal di Massachusetts, gue nggak tahu gimana cara spellingannya, tapi begitu. Pada tahun 1633. Nah, walaupun Abraham Lincoln ini berasal dari keluarga pertanian, ia tidak suka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan memancing, berburu, atau bertani. Dia orang yang lebih ke politik gitu. Jadi waktu mudanya, ia bekerja sebagai, wah banyak nih, gue sebutin. Sebagai pembelah kayu pagar, menjadi tentara, menjadi juru tulis, ngurusin kedai, terus menjadi kepala kantor bos, dan akhirnya pernah menjadi lawyer atau pengacara. Kemudian Abraham Lincoln ini juga sering melakukan pemilihan untuk DPRD. Ia pernah mencalonkan diri menjadi DPRD pada tahun 1832, tetapi pemilihan itu gagal karena kalah suara. Tetapi pada tahun 1847 ia berhasil menjadi DPR Amerika. Nah, setelah ia menjalani kehidupan politis yang lebih dalam, pada tanggal 6 November 1860, ia akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16. Negara-negara bagian selatan itu mulai panik karena ia diumumkan akan menjadi presiden. Karena Abraham Lincoln ini merupakan seseorang yang sangat menentang dengan yang namanya perbudakan. Karena perbudakan itu sangat menentang dengan hak asasi manusia. Dan Abraham Lincoln itu merupakan orang yang sangat berpegang teguh dengan hak asasi manusia. Jadinya, pada tanggal 4 Maret 1861, tepatnya pada saat pelantikan atau saat masa jabatan Abraham Lincoln menjadi presiden dimulai, itu mulai terjadi pemberontakan dari selatan. Banyak negara-negara bagian selatan yang memisahkan diri dari Amerika Serikat dan ingin menjadi satu kesatuan sendiri. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu Perang Saudara Amerika dan apa penyebab terjadinya perang ini? Oke, jadi Perang Saudara Amerika ini merupakan perang internal yang terjadi karena perbedaan prinsip dari kedua belah pihak. Yang pertama memiliki prinsip bahwa sebenarnya negara ini harusnya bebas dari budak, karena ini sangat melanggar prinsip dari hak asasi manusia. Sedangkan pihak yang lain itu menganggap bahwa budak itu sangat diperlukan, karena dilihat dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang seperti menanam padi, terus sering berjemuran, sering mengangkat berat, itu nggak cocok buat dilakukan sama mereka, imigran dari Inggris yang datang ke Amerika. Pekerjaan-pekerjaan berat ini lebih cocok dipekerjakan kepada budak yang dibeli dari Afrika.
Jadi yang pihak pertama ingin bebas dari budak, sedangkan pihak kedua itu ingin menetapkan prinsip perbudakan. Karena perbedaan prinsip ini, terpecahlah kedua belah Amerika menjadi Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan. Amerika bagian utara itu disebut sebagai Union atau persatuan, sedangkan Amerika bagian selatan yang mendukung perbudakan itu bernama konfederasi. Pada tanggal 4 Februari 1861, sebelum Abraham Lincoln ditetapkan jadi presiden ke-16 Amerika, 7 negara bagian sudah menyatakan bergabung dengan Union. Keadaan mulai rumit dan ribet nih pada tanggal 4 Maret, tepatnya pada saat pelantikan Abraham Lincoln menjadi presiden. Selama perang ini terjadi, ada 23 negara bagian yang ikut atau gabung ke dalam Union. Antara lain, gue sebutin satu-satu nih ya. Ada California, ada Delaware, ada Illinois, ada Indiana, ada Iowa, ada Kansas, ada Kentucky, ada Maine, ada Maryland, ada Massachusetts, ada Michigan, ada Minnesota, ada Missouri, ada New Hampshire, ada New Jersey, ada New York, ada Ohio, ada Oregon, ada Pennsylvania, ada Rhode Island, ada Vermont, dan Wisconsin. Selain itu, ada 7 negara juga yang ikut ke dalam konfederasi atau bagian selatan yang pro akan perbudakan. Gue sebutin lagi satu-satu nih. Ada Carolina Selatan, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas. Dan dalam perang ini ada Virginia, Arkansas, Tennessee, dan Carolina Utara yang akan menyusul nantinya. Ibu kota Amerika Serikat merupakan Washington DC dan ibu kota konfederasi itu adalah Richmond. Jarak antara kedua ibu kota tersebut hanya sekitar 150 km. Jadi mereka kedua kubu itu sering melakukan pertempuran untuk merebut wilayah. Ada satu kesempatan pada tahun 1863, Union ini berusaha untuk merebut Richmond, tetapi sering dihambat oleh pasukan Robert E. Lee yang merupakan jenderal dari konfederasi yang sering memenangkan pertarungan. Misalnya pertarungan 7 hari, pertempuran Bulan Kedua, dan karena pengalaman-pengalamannya ini, Robert E. Lee ini berhasil memundurkan pasukan Union. Nggak cuma dimundurin doang, tetapi konfederasi ini juga berusaha untuk memperebutkan wilayah Union, tapi gagal pada pertempuran Antietam. Pasukan Union juga mengalami kekalahan berkali-kali, misalnya di pertempuran Fredericksburg dan Chancellorsville. Karena kekalahan dari Union yang berkali-kali ini, si Robert E. Lee ini terinspirasi. Dia pikir, wah ini Union kayaknya lemah nih. Gua serbu aja kali langsung ya. Diserbu tuh si Robert E. Lee ini berusaha untuk menginvasi Gettysburg. Dia berusaha untuk memperebutkan Gettysburg. Nah, invasi yang dilakukan oleh konfederasi ini menyebabkan salah satu pertempuran yang akan memakan banyak sekali korban dari pihak konfederasi. Pertempuran ini bernama pertempuran dari kota yang sedang diinvasinya, yaitu merupakan kota Gettysburg. Jadi nama pertempurannya adalah pertempuran Gettysburg. Pertempuran Gettysburg diakhiri dengan penyerangan infanteri dari pihak konfederasi yang menyebabkan hampir setengah dari pasukan atau tentara konfederasi ini gugur di tempat. Respect. Anjing lah, gue lepas aja, cok. Gatel dari tadi gue pakai ginian. Di sini sakit, anjir, kayak ketusuk-tusuk gitu. Oke, lanjut ya. Jadi di wilayah Sungai Mississippi dan Pegunungan Appalachia, wilayah itu dipimpin oleh suatu jenderal yang bernama Ulysses Grant, yang nantinya akan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-17 atau pengganti atau penerusnya Abraham Lincoln. Nah, Ulysses Grant ini mendapatkan banyak banget kemenangan di dalam pertarungan-pertarungannya. Ini berarti pasukan Union sudah menduduki banyak sekali wilayah-wilayah di Amerika Serikat.
Tetapi konfederasi masih menduduki satu kota yang bernama Vicksburg. Jadi kita harus gimana nih? Pada tanggal 4 Juli 1863, Vicksburg akhirnya menyerah kepada Grand Ulysses. Setelah kemenangan yang banyak diterima oleh Grand Ulysses, Lincoln memberikan kepercayaannya dan memutuskan bahwa Ulysses adalah jenderal terhebat dan terbaiknya dalam Civil War ini. Grant menyerang Lee kembali pada operasi Appomattox yang merupakan pertarungan di Virginia yang akhirnya Lee atau pihak konfederasi menyerah kepada Amerika Serikat. Lee menyadari bahwa wah, nggak bisa nih, gue kalah tandingannya, pasukan gue udah tinggal dikit dibandingkan sama pihak Union atau Amerika Serikat. Jadinya ya udahlah, gue nyerah aja kepada Grant pada tanggal 9 April 1865. Penyerahan ini yang dilakukan oleh Robert E. Lee itu menandakan berakhirnya Civil War Amerika. Anjay. Setelah mendapatkan ketenangan akibat menyerahnya pihak konfederasi, Abraham Lincoln ini berencana untuk pergi ke Ford's Theater untuk menonton suatu teater gitulah atau suatu pertunjukan. Orang-orang pada bersorak-sorak karena perbudakan sudah dihapuskan, tetapi pasti ada saja kontra akan perbuatan tersebut. Saat Lincoln sedang duduk di atas di tempat duduk VIP begitu, dari belakang tiba-tiba muncul seseorang yang memiliki gangguan jiwa bernama John Wilkes Booth. Ya, dia juga merupakan seorang pendukung pihak konfederasi. Jadi pembunuhan ini bermotif karena Lincoln menghapuskan perbudakan orang hitam. Tuh. Akhirnya Lincoln meninggal pada tanggal 15 April 1865. Lincoln ditembak pada tanggal 14 April, tapi ia meninggal keesokan harinya. Respect. Dan kita akhirnya pada sampai satu kesimpulan bahwa pemenang dari perang ini adalah pihak Union atau pihak utara yang menentang perbudakan orang hitam. Betul. Dan pada akhirnya negara-negara yang dulu ikut konfederasi akhirnya balik lagi ke bagian Amerika Serikat. Jadi, kalau misalnya ada orang yang nanya kepada kalian, siapa yang memenangkan Civil War? Kalian jangan jawab Iron Man. Itu beda lagi, itu Marvel. Oke, tapi jawab pihak Union. Hidup liberalis. Hidup liberalis. Hidup liberalis.